Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala alaina bi anwa'in ni'mah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil wara wa syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi al-mahsusina bil ilmi wat tuqa. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Fa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitani fil bahri. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, terkhusus Muassisul Ma'had Al-Karim Ibnul Karim Romo Kiai Ridwan dalah kiai-kiai lainnya enggang boten saged kawula sebataken setunggalan pun ananging tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa tahiyah atas beliau sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, awalan monggo kula lan panjenengan tansah sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kanthi ridhonipun Allah, hidayah, inayah, riayahnya Allah, kita sekalian bisa bermuwajahah, bermujalasah dalam rangka satu acara yang terhebat, yang terbaik, nggih menika ngaji. Sebab ngaji niku ngalahaken salat di dalam keutamaanipun, ngalahaken haji di dalam keutamaanipun, ngalahaken jihad di dalam keutamaanipun. Niku ngaji taklim. Maka di mana-mana yang terberat muamalah aktivitas itu ngaji. Salat berat-berat puasa enteng. Tapi kalau ngaji, Masya Allah, abadi. Kedua kali sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya besok wonten yaumil kiamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, tasih tepang kula mboten salem pun ate ten mriki nggih. Pokoke gampang, ireng-ireng kaya wong Iran. Sebab kula tiap dinten ireng. Hadirin hadirat yang kami muliakan, monggo kula lan panjenengan sami merenung. Ngaji niku kan untuk menghidupkan hati kita. Hati kita akan hidup ketika kita terisi oleh ilmu. Ilmu niku kebagi kalih. Setunggal ilmu ilmiah dikenal dengan pendidikan formal, nomor kalih ilmu diniyah dikenal dengan pendidikan agama. Yang menghidupkan hati kita itu ilmu diniyah. Bukan berarti kita tidak butuh ilmu formal atau meremehkan ilmu formal. Tapi yang menghidupkan hati kita itu ilmu diniyah. Mengapa? Sebab ilmu diniyah itu ilmu yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Kalau ilmu formal kan tidak, mengajarkan busi mati, mengajarkan apa malih alam. Walaupun keduanya niku sama-sama manfaat, tapi yang menghidupkan ke ilmu agama. Niku Masya Allah, kalau ngaji niku keutamaannya melebihi sholat, melebihi puasa, melebihi haji, melebihi jihad. Itu hadis ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya ngaji itu kita istiqomahkan
terus menerus nggih. Hadirin yang berbahagia, wau kula sanjang monggo kula lan panjenengan sareng-sareng merenung. Sebab ilmu tanpa direnungkan niku bahasane wong Jawa sarkoni, bisa kondo ora bisa nglakoni. Itu. Tapi menungso tidak akan bisa baik bertakwa kepada Allah manakala dalam akalnya, dalam hatinya tidak ada ilmu. Jadi kebaikan itu medianya, wasilahnya itu ilmu. Mulanya Masya Allah, Pondok Al-Ukhwah, setiap hari ada kegiatan pesantren, setiap minggu ada kegiatan taklim mingguan, ini luar biasa. Orang itu akan berlari kepada Allah ketika tidak ada ilmu di dalam hatinya. Mengapa? Karena dunia itu memikat. Dunia ini memikat Pak Bu, memikat badan. Wong jenengan dikai amplop milih durung, daftar durung. Padahal kan kena ar-razi wal murazi dakhalan nar, yang menyuap dan disuap neraka. Itu suap Bu, saya ngomong sedekah sinten? Sedekah niku kula paring jenengan sedekah. Mengapa orang kok diterima dalam hatinya tidak ada ilmu, tidak ada iman? Maka terus para ulama bersabda, jikalau seseorang 40 hari tidak kemasukan ilmu, maka mati. Mati itu berlari dari Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Mulanya derajat manusia itu bukan karena dia ulama, bukan karena dia orang soleh, bukan karena dia dekat dengan habaib, bukan karena dia dekat masyayikh, tapi takwa. Kan Allah dalam Al-Quran berbun, innallaha, disebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu ketakwaan seseorang, bukan derajat dunia. Nek kemuliaan yang dunia gampang, awak gambar kabeh, awak nih gambar ngertos nggih, tato, tapi sugih mulia. Mengapa? Karena izud dunia bil mal. Memang kemuliaan dunia itu dengan harta. Wa izul akhirati bisolihatil amal. Tapi kemuliaan akhirat bukan harta, amal soleh. Mulanya terus Rasul itu objektif, adil, yang dalam memberikan satu saran kepada umat. Nopo? Keduanya disuruh mencari. Harta disuruh mencari, agama disuruh mencari. Adil, menjadi imbang, menjadi apa? Enak jadi hidupnya itu. Maka kebaikan ini terus kita konsistenkan. Diangen ngaji sak sampun niku dipikir, diamalkan. Mulai dalam kitab pendidikan di dalam pesantren itu masyhur namanya kitab Taklimul Muta'alim, karya besar As-Syaikh Ibrahim bin Ismail pengarangnya. Itu disebutkan mukadimah yang awal, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Mukadimahnya itu Syekh Ibrahim bin Ismail dalam kitab Taklim. Segala puji bagi Allah. Allah itu faddala bani Adam, akan memuliakan manusia. Siapa manusia yang mulia di sisi Allah? Bil ilmi wal amal. Saya ngaji terus ngelakoni ngajine. Bahasa wong Jawa ngaji ngeci. Oke, maka penting. Apalagi tantangan saat menika sunatullah. Zaman menika pun dikodar kali Allah, ditakdir oleh Allah, disebut zaman akhir. Disebut zaman apa Pak Bu? Zaman akhir, atau disebut dengan bahasa yang tepat zaman edan. Edan temenan wong sakniki niku. Nggih, edan mboten? Edan wong sakniki niku. Pakane wong lanang diagem wong wadok. Pakane wong wadok dipakai oleh laki-laki, kan tidak boleh. Rasul bersabda, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka sama. Hukumnya itu sama. Zaman akhir. Makanya zaman sak menika kula lan panjenengan yang terbaik tidak memikirkan orang lain, diri, keluarga, supaya bertakwa kepada Allah. Terus jangan lupa mengajak orang lain. Mengajak itu kan perintah Gusti Allah, Pak Bu. Wal takum minkum
ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nggih, kula lan panjenengan diperintah oleh Allah agar supaya yad'una ilal khair, ngajak orang lain dalam hal yang baik. Nggih, itu penting. Karena mboten usah mikir tangga mumet. Cara hitungan jari itu 10, tangga sing zaman edan niku 9, sing takwa kepada Allah itu 1. Nggih, nggih mboten niku. Sampeyan ngematke mboten? Luar biasa. Wis sakniki kula badhe tanglet kalian jenengan. Kiai sing lucu karo kiai sing lempeng pakem laris pundi Pak Bu? Sampeyan Pak degelan apa Pak ngaji sampeyan kuwi? Wong kula niku ahli nyanyi Bu, ahli joget. Tapi ora tak lakoni. Nggih, agama itu sentuhan, agama itu kebenaran. Ya sing lucu ya monggo mboten napa-napa. Nggih, agama itu kebenaran, agama itu sentuhan. Lah lek terus nggo guyon pripun? Nggih. Terus bagaimana kalau ora dadi? Nggih, mulane kula eling ketika saya masih di pesantren sudah 30 tahun yang lalu, masyayikh guru-guru saya menyatakan besok akan ada satu zaman tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Tuntunan agama jadi tontonan mung disawang. Tontonan hiburan kemaksiatan gemerlap dunia jadi tuntunan ditiru. Pas mboten? Pas mboten? Pas. Wong sakniki udah biasa tok Bu. Udah ngertos. Puler pupune diler, biasa tok. Zaman saya kecil wis kira-kira tak cukup tahun 85 lah. Kula si alit niku. Wong 89 mawon saya masih umur 14 tahun awal di pesantren di Banyuwangi. Perempuan pakai celana niku dianggap seorang perempuan yang sangat jelek perilakunya. Celana loh jajal. Saiki pular biasa tok. Mengapa? Zaman. Artinya hari ini Islam itu kulitnya luarnya ramai, tapi isinya kosong. Percaya mboten jenengan? Percaya mboten? Zaman dulu masjid ngertos doa awal tahun itu pesantren. Orang-orang desa ndak ada. Soalnya itu semua doa awal tahun, manaqib dalail. Keramaiannya itu di luar. Cacak tonggone sifat toleransi dalam tolong menolong ingkang menjadi perintah Gusti Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan dan perseteruan, permusuhan. Saniki jiwa tolong menolong niku sudah rusak. Mengapa zaman? Zaman kula alit tanggane lara wis dugi sedaya. Nggih, wabes go rumah sakit aman wis. Nggih, niki zaman. Niki kanggo semangat Pak. Awalan. Mula ngaji itu untuk menjadikan kita imannya semakin kuat. Terus direnungi. Perenungan itu bisa bermakna tek, merenung, mengingat, bisa bermakna maknawi, mengamalkan. Ngaji itu diamalkan, apa yang dapat dilakukan itu ngaji. Karena tantangan zamannya itu lebih besar. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam satu hadis Rasul Muhammad SAW bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya. Jadi donya niki cagake ada 4. Nggih, itu ada rada bahasa Indonesia. Asalnya di YouTube. Nggih. Jadi donya ini cagake yang menguatkan dunia itu 4 Pak Bu. Jangan niki. Yang pertama bi ilmil ulama. Dunia bisa berdiri, dunia bisa kokoh, dunia bisa berjalan baik. Itu karena ilmunya ulama. Seandainya kan tidak ada ilmunya ulama, manusia kal an'am seperti binatang. Wong ada ilmunya ulama saja menungso kal an'am. Wis sakniki nyuwun sewu. Hal yang haram tendonyane kula lan panjenengan iki kuwi dianggap lumrah. Dianggap lumrah. Satu contoh,
ketika kita bicara agama jangan marah, tapi direnungi dan dipahami. Bank niku haram, Pak Bu. Bank niku napa? Haram. Bahasa Jawa mbiyen napa? Riba. Tapi apa sing mboten bank? Di Indonesia yang nyata-nyata mayoritas umat Islam terbesar sak donya, riba itu menjadi kebiasaan. HP kredit, bank mboten niku. Kalung kredit, gelang kredit, sandal kredit. Masya Allah mboten. Indonesia kan baldatun thayyibatun walaupun ghafur, sebelah mana? Nggih. Agamanya itu tidak balance, tidak berjalan. Wong pinter kathah Indonesia gudang ulama. Tapi ono sing muni bangke haram, insyaallah longgo termasuk kula tok Bapak. Nggih. Ini perlu kita ingat. Untung di Indonesia masih banyak para wali. Niki ulama ada, ilmunya ada saja orang masih kal-an'am, masih berlari dari aturannya Allah, masih berlari dengan aturannya Rasulullah, aturannya para ulama, ilmunya para ulama, apalagi tidak ada ulama. Maka untung alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak ulama. Jadi insya Allah kiamat masih jauh. Yang kedua, oleh sebab yang kedua, bisa khawatil agniya, dunia ini bisa kokoh, bisa berdiri, bisa berjalan dengan sifat kedermawanan. Lomane wong-wong sugih. Lan jenengan yang oleh Allah diberi rezeki yang lebih, diistimewakan sugih iku mboten sedaya Pak Bu. Wong sugih iku langka. Hal niku nek diwastani pilihan pasti tidak banyak. Contoh ulama. Ulama itu di dalam hadis disebut kuroma. Kuroma itu secara teks maknanya mulia, tapi secara tafsir al-mukhtarin, pilihan. Mulane pilihan iki lho enggak. Wis satu contoh sak desa, wong mondok 100 paling sing dadi kiai sekawan. 3 tahun protol, setahun bodol, 4 tahun bubar, 5 tahun ratekan, bocah Pak Tekun wong tuane ora sabar, rabi wis cukup ngaji 5 tahun. Maka bagi orang-orang yang oleh Allah diberi kelonggaran rezeki yang banyak, jadilah orang yang dermawan. Wong contoh kita itu sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu Pak Bu, nek gadah punya uang 1 miliar, sedekahnya itu 500.000, 500 miliar. Berarti setengah miliar yang disedekahkan. Ngapunten, kira-kira tonggo jenengan ada enggak yang demikian? Ora bakal ono. Mulanya minimal kita mengikuti sifat baiknya, yaitu dermawan, loman. Zaman Masya Allah luar biasa. Mulanya yang paling hebat itu Allah menciptakan, memberikan orang itu kaya. Biasanya maaf, wong sugih iki biasanya pelit. Kalau tidak melihat dari segi kenyataan di masyarakat, saya melihat dari segi hadis. Afatul ghina atom'u. Orang kalau semakin kaya semakin kurang. Itulah penyebab orang kaya itu pelit. Melo kita yang ahli ngaji, dekat dengan ulama, mengikuti pengajian, diusahakan lawan. Kebaikan itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu perlu perlawanan. Manusia kan dibuat dua, digerakkan oleh 2 hal. 1 logika, akal, 2 hati. Lah akal itu persis seperti hewan. Semua hewan punya akal, tapi tidak punya hati nurani. Punya hati tapi bukan nurani. Lah manusia itu akan baik, ilmunya akan manfaat, kebaikannya kepada Allah akan sempurna, kebaikan dengan manusia, dengan alam akan sempurna, apabila yang diikuti kata hati. Bajingan kok ketika nyolong Pak Bu, atene muni dosa. Lah sing diikuti iki dosa Pak, ora wong anakku rong dina ora mangan maling. Tapi kalau yang diikuti kata hati tidak akan mencuri. Wong hati itu suci ya. Kekotoran hati itu memang sangat dampaknya jelek, tapi tidak sampai merugikan duniawi. Maka kita contoh sahabat Utsman yang kaya itu. Mengapa? Kalau yang kaya itu tidak punya sifat loman, rusak dunia ini. Contohnya tadi, mengapa orang miskin berlari ke bank, sing salah wong sugih?
Mengapa tetangga kita mencari hutangan di rentenir sing salah wong sugih? Ini melihat dari segi hadis loh, bukan dari segi kenyataan hidup. Kenyataan hidup sudah pasti nyata. Wong Rasul bersabda pasti terjadi. Ya, kan diajarkan seperti itu. Orang kaya dermawan itu supaya tonggone sing muslim, imannya tidak hancur, ditolong. Kan seperti itu. Lah tadi di depan sudah saya katakan sifat tolong menolong sudah hancur, bukan lagi menipis, hancur. Oke. Oke. Yang ketiga, para hadirin sekalian, dunia ini akan kokoh dan berdiri niku bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Umara itu pemimpin pemerintah. Sementara Rasul menyatakan zaman akhir itu pemerintah tidak adil. Yusallitu sultanan dzaliman. Zaman akhir itu sabda Rasul akan diberikan pemimpin penguasa yang zalim. Sementara kekuatan berdiri, kekokohan, kebaikan dunia ini dengan adilnya umara. Umara enggak akan mungkin adil. Sing salah kan jenengan. Bagaimana akan ada pemimpin adil? Oh jenengane kuwi kon milih pemimpin yang adil enggak mau. Pak milih apa iki? Yuwarkona ya sing maneh amplop gedhi jajal. Dome korupsi jenengane nesu. Nggih? Lah coba jenengan ciptakan pemimpin yang tidak bermodal, pemimpin sing ora mengeluarkan amplop, ya mesti adil. Tapi tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena ciri zaman akhir yusallitu sultanan dzaliman. Mulane kalau ada pemimpin korupsi, jenengan tidak boleh marah. Wong jenengane piyambak sing memerintah kok korupsi kok. Jenengane piyambak sing ngongkon kon maling. Menyadari enggak jenengan? Kudu disadari. Lah itu mau bisa ngomong apa Pak Paejo? Ya apa sing amplope gede tak pilih. Oke. Masya Allah kan. Niki. Maka keadilan ini menjadikan kokoh. Malah Indonesia tidak kokoh. Mengapa? Karena pemimpin yangnya tidak sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Harusnya bi'adil umara, mereka itu harus adil, justru mereka tidak adil. Sebenarnya mereka mau adil, tapi kondisinya membuat mereka tidak adil. Di antaranya tadi nyalon DPR DP modalnya wis 1,8 miliar. Sing 900 nyilih adine B, sing 800 utang bank. Coba. Bubar DPR orang maling meripun jajal iki. Tidak apa-apa di YouTube kita bicara agama, bukan bicara karakter perorangan. Qulil haq walau kana muron, sampaikan hal yang benar walaupun pahit. Nggih, niki. Maka ya Masya Allah kulawan panjenengan. Seandainya Indonesia itu tidak ada ulama, tidak ada santri-santri yang setiap hari berdoa, setiap detik berdoa, setiap menit membaca Al-Quran, malamnya menangis kepada Allah bertahajud, paginya duha, sudah kiamat dunia ini. Penumpangnya sokone ora ono Pak Bu. Wong sugiye wis medit, pemerintahnya sudah tidak adil, ulamae wis keder. Iki tak sampai ke sing bener tapi amplope sithik. Apa sing miring tapi amplope kathah, wis bingung kiai ini. Saya berkata demikian itu ada dasarnya. Imamul Ghazali radhiyallahu an, nanti yang 4 terakhir, di dalam kitab Ihya juz 1 itu babnya babu alamatil ulama isu'i wa alamatil ulama il akhirah. Pak dibuka juz tunggal, iku rada-rada si awal-awal bab. Ulama itu kebagi 2 Pak Bu. Niki kula mengajarkan jenengan bukan untuk membenci ulama, bukan, tapi untuk memahami ulama. Nggih, ulama ora kena dibenci dosa sampeyan. Tapi dipahami, oh kae sing mlok-mlok kedonyan, oh kae sing kena ditut. Mana aja bingung Pak Yai wong desa ki, lah bingung pripun? Lah kono kiai, kono kiai, kono kiai. Kiai itu dalam pendapatnya Imam Ghazali ada 2 ulama itu. Pertama disebut ulama lurus. Imam Ghazali menyatakan ulama ul akhirah. Ulama yang benar-benar mengajarkan ajarannya Allah, Rasulullah dan para ulama
betul dikatakan betul, salah dikatakan salah. Sakniki pun jarang. Yang kedua, ulama emplok-emplok. Ulama yang mengajarkan asal kandel. Mulanya banyak ulama sekarang, maaf Pak Yai, jogetan haram ora apa-apa. Nggih kuwi sing emplok-emplok itu. Nggih sing emplok-emplok, sing donya. Mulanya jangan jenengan aja selalu napa terpaku ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mengajak kebaikan dengan kebenarannya, ulama yang menipu kita dengan hadis dan dalil kitabnya. Seneng kiai iki pinter kabeh. Dalil apa pinter? Nggih, dosa dados mboten dosa pinter wong kiai ngaji. Nggih, estu niku. Nggih, wis ora percaya. Tak contohke setunggal. DPRD, Dewan, kuwi cara bahasa Indonesianya itu wakil. Kalau disebut Dewan Perwakilan. Lah dalam Al-Quran wakil itu apa? Wakil itu disebut oleh Allah, difirmankan al-auliya. Okay? Auliya itu bukan makna asli, auliya makna asli kekasih, tapi auliya bermakna wakil. Pertanyaan sekarang, jajal jenengan takok kiai, bertanya sama kiai, Pak Yai, baiknya kita orang muslim, kita orang mukmin memilih pemimpin itu bagaimana? Jawab kiai blok-blok mesti bebas. Padahal di dalam Al-Quran Allah dawuh, niki bicara ulama gitu, la yattakhidil awliya'a min dunil mu'minin. Quran Allah niki nek dianggal ya wis kelewat nglawan pangeran sampean. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kamu pilih wakilmu, DPR-mu, wakil apa saja yang bukan mukmin. Mulane dosa tiang itu pilih wakil, pilih dewan yang bukan mukmin itu dilarang oleh Allah, layak tahid. Tapi kian blok-blok menene partai ora usah dielok-elok ke agama. Kata siapa? Jangankan partai, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafatan. Kafatan itu lek cara ilmu ngaji pondok terkitnya menjadi hal. Hal itu aktivitas amaliyah perbuatan. Kafatan hal keseluruhan, cara bahasa nahwu. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an berfirman bahwa amaliyah kita sebab manggone hal, mulane hal iku lek cara bahasa pondok Bu, hal nggih menika isim ingkang diwaca nafsab ingkang menerangaken samar-samare tingkah kuwi hal cara ilmu nahwu. Nggih, karena isim-isim yang dibaca nasab itu banyak, ada maf'ul, ada tamyiz. Nggih, lha kowe yo nyong kiai apal Kang. Nggih, apale nemen wis bulan-bulan. Itu terkepnya hal kafatan kuwi. Artinya bahwa apa saja yang manusia lakukan di muka bumi ini, buminya Allah ini harus dengan mengikuti sesuai aturannya Islam. Kafatan, berpakaian wajib secara Islam, bermuamalah dagang wajib secara Islam, bertetangga wajib secara Islam, hutang piutang wajib secara Islam, memilih pemimpin wajib secara Islam. Pun jarang ulama yang demikian. Wedi didoi. Nggih, wedi didoi. Ulama saya niatnya golek duit. Pengajian viral jadi duit, niatnya saja sudah salah. Mulane diingat, kita merenung ulama itu kebagi dua. Jangan berpaku, "Kae kan kiai, kae kan pinter." Ulama itu pasti pinter, Bu. Ulama ora pinter pripun, ulama itu bahasa Arab. Cara bahasa sengon mriki wong pinter banget, ulama jamak taksir dari isim mafrud, alimun isim mufradnya. Nggih, maka disebut ulama. Wong sing banget pintere karena banyaknya ilmu. Maka bahasanya dengan jamak taksir. Kalau cara ilmu ngaji, jamak taksir itu adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak, yang lepas dari asal mufradnya, itu jamak taksir. Maka seperti itu. Ulama sudah pasti pinter, tapi kebagi dua. Tak ulang-ulang lagi. Siji ulama yang menuntun kepada kita dalam hal-hal yang baik, yang sesuai dengan Allah, Rasulullah dan
ajaran-ajaran ulama disebut ulama akhirat atau ulama lurus. Yang kedua ulama donya. Mulane ulama saiki ora jelas. Nggih. Orang itu Pak Bu, kita ingat bersama, bukan hanya mengamalkan mana yang halal, mana yang haram, tapi mana yang pantas menurut agama dan mana yang tidak pantas menurut agama. Ulama sekarang nggak peduli ora dosa, lah tidak dosa pokoknya niku akhirnya dosa. Satu contoh niki nyun sewu nggih, saya bicaranya agama bukan bicara perorangan. Kiai nganggo blangkon itu tidak pas. Satu contohnya. Tapi kiai itu ketika ditanya, Pak Yai mengapa Anda pakai belangkon? Wah, wong orang haram dibahas. Yang bilang tidak haram siapa? Tidak contoh ke ilmu nih. Memang secara hakikiyah tidak ada unsur keharaman. Tapi secara sababiyah akan menjadi hukum haram. Satu contoh lagi. Jenengan bikin pos kampling. Pos kampling haram tidak? Pak Bu, pos kamplingnya haram ta ora? Ya mboten, wong Pak nggo njaga keamanan desa. Tapi bisa menjadi haram kapan? Ketika pos kampling jam 9 malam ono cewek ayu lewat mau aru-arui wong ayu dadi dosa. Lah Islam itu seperti itu. Ada yang hakikiyah haram dari Allah, ada yang mustababiyah. Bahasane kiai nimbulake fitnah. Lah orang hari ini etika yang demikian, adab yang demikian, hal yang tadinya tidak haram menjadi haram oleh ulama tidak diterangkan. Mengapa? Takut tidak punya masa, takut dijauhi masyarakat. Rambut napa niku rambut ya Allah londo gemblung seperti londo gemblung rambut abang niku ketian rim londo nggih saiki ora tambah londo sedaya nggih memang secara hakikiyah awal daripada hukum tidak apa-apa sing haram itu malah ireng tapi akan menjadi dosa. Dosanya di mana Pak Yai? Menimbulkan fitnah. Orang sing rambutnya aneh-aneh pasti manusia akan punya pemikiran wah bajingan, wah anak jalanan, wah pemabok. Tuh orang mikir ke situ. Nggih, karena dieling-eling mari kita mengikuti ulama, memuliakan ulama, ikuti kalau ajarannya sesuai agama. Tinggalkan dan jangan dibenci ketika tidak sesuai agama. Nggih, karena jenengan aja kaget. Aja bingung, yang sedikit lah. Membahas sedikit jenengan kan lebih milih presiden nggih. Mesti pilihan itu ada dua atau ada empat Bu? Pilihan ada dua. Pemimpin yang baik kita pilih, pemimpin yang tidak baik yang kita pilih. Mesti orang itu berpikir, neng opo sing jadi itu yang tidak baik. Ya, mesti orang berpikir seperti itu. Itu menunjukkan orang sekarang itu tidak peduli akan kebaikan dan keburukan. Alam ini oleh Allah sebagai tanda. Tanda semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sing sepuh-sepuh mawon lah. Saya itu kan generasi biyen karo sakniki. Nggih. Walaupun saya itu belum tua-tua amat, 48 umur saya. Tapi yang kuwi generasi biyen karo generasi saiki. Biyen itu Pak Bu, alam itu lurus seperti orangnya. Nek mulai September, Oktober, November, Desember tobat kono udan. Gabah ora bakal kena tipeh. Nggih mboten, Pak? Nggih mboten. Apabila Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus padang jenengan Pak golek banyu pusing, sumur-sumur semua ndak ada airnya. Sungai-sungai surut sedikit airnya. Itu alam. Mengapa? Manusia saat itu jujur, jangankan kok hizipe doane uyuwe mandi. Wong biyen estu niki Pak Bu. Zaman perang niku para pejuang ketika masuk penjara, wesine mung diuyuthok tur tugel, jajal uyuhmu saiki. Wong donga Allahumma obat-obat ora mari, ora mandi. Ini alam. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Uang biyen niku bodoh-bodoh, artinya orang pintar sedikit tapi jujur. Lah orang sekarang cerdas, intelek, hebat, tapi tidak jujur. Sing bicara Kanjeng Nabi. Sanes kula, eling-eling. Nggih, kampungnya jam pira, oh ya, si aman. Wah, soalnya sing sak bahas tasik katahanane urung barek kula bahas. Iya. Iki alam. Mulane kita jangan menuntut kok ya Allah mbok pemimpin sing adil, wong hati saya semuanya ora adil. Ya Allah, kiai saiki kok ora jelas, patak salahke, kok kiai ora salahke kok salah. Wis ora jelas, sebenarnya jelas, Bu. Mengapa kita menilai alam, menilai manusia, menilai apa saja seakan-akan membingungkan? Boten diwangsulke dhateng agama, tidak dikembalikan kepada agama. Kalau kita kembalikan kepada agama, sudah terjawab semua. Oke, satu contoh, Rasul menyatakan akan ada satu zaman yang mana orang bodoh dianggap pintar dan diminta beberapa fatwa dan ilmunya, padahal dia bodoh, tapi dipintarkan atau dianggap pintar. Apa dawuh Rasul? Zilun mudhilun, orang itu dirinya sudah salah dan sesat, membawa orang lain salah dan sesat. Terjadi. Saya sekolah tidak pernah basic pesantren, terus kuliahnya di kuliah yang beragama, punya hafal hadis 4, tonggone retine Pak Kiai. Ya gitu. Di zaman akhir. Mulanya kalau kita bicara zaman, kita kembalikan ke agama, kita tidak akan pernah marah kepada Allah, kita tidak akan pernah menyalahkan manusia, kita tidak akan pernah benci kepada siapapun. Karena memang sudah seperti ini. Mulanya tadi saya katakan, kita renungi ulama, jangan membenci ulama. Membenci ulama itu haram, Pak Bu, dileng-eleng sampai kiamat. Mengapa? Karena ada hadisnya Rasul, al-alimu habibullah walau kana fasikon. Ulama itu kekasih Allah. Bahasa kula niku, senajan cok isik gendak ronde, tetap kekasih Gusti Allah. Kalau tidak boleh dibenci, tapi aja diikuti. Wah, kayak Pak Yai gendaan yang tiru, kan sudah saya katakan tadi, ikuti ulama-ulama yang lurus, yang bisa kita ikuti. Ulama itu kan gendaan aja mau tiru, gendaan kuwi haram. Sing boleh iku nikah, Pak Bu ya. Itu pun apabila sesuai dengan aturan Allah. Nikah itu boleh, banyak itu boleh, tapi harus dengan aturan Allah. Apa aturan Allah? Adil. Saiki nyumpak tekok karo ibu-ibu ya karo bapak-bapak. Kira-kira nek wong kawin, bojone kalih mawon ora usah sekawan. Sing ditunggoni terus sing nom apa sing tuwa? Ah bener ta. Lah iku pun dosa, Bu. Kawine dosa, hukum nikahnya halal, perjalanan nikahnya haram. Mulanya di dalam ilmu fikih al-hukmu mustaqilun. Hukum itu mustakil, hukum itu tidak bisa dihukumi satu. Nikahnya halal, perjalanan nikahnya haram. Mengapa? Nikah halal karena perintah Allah, perjalanannya pernikahan dosa karena tidak adil. Mulanya fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Apabila tidak adil, wajib satu. Melihat bahwa fawahidatan itu wajib dari segi Gramedia Arab. Nggih. Fa niku lho cara bahasa Arab itu namanya jawab. Nggih, karena di situ ada in namanya syartiyah. Nggih. In apabila ada in syartiyah belakangan jawab, secara hukum itu wajib. Maka nikah istri satu itu wajib. Apabila 1, 2, 3, 4 tidak adil. Tapi cacak wong kawin kajine jenengan tanggane sing sugih kawin takokono, Pak Haji mengapa Pak Haji kawin sunah? Wong sunah ikuti jenggot be sunah jangan rapi. Pakai sorban saja sunah. Pakai putih-putih sunah, pakai gamis jubah sunah kira kudu rabi. Mulane jenengan sing gadah bondo rabi yo daripada dikawin preman-preman kae, tapi sing adil. Kita kanthi kok tekan kono nggih. Iki dipun angen-angen mulane jangan pernah marah, jangan pernah menyesal, jangan pernah menyalahkan siapapun. Alam ini sudah diatur oleh Allah. Semuanya oleh Allah.
dari kesekian keburukan Allah tetap mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sak jahat-jahatnya orang sekarang mencari orang baik masih ada. Sejelek-jeleknya zaman sekarang mencari kebaikan masih berjalan. Cuman tetap jarang alias sedikit. Nggih, jarang alias sedikit. Jajal iki pengajiane Asyahir. Saya ngunjungi wong sengon omahe ambruk, Pak. Nah, nggih. Itu zaman. Mulane nyuwun sewu jenengan jangan pernah bahagia ketika melihat anak cucu jenengan pakai koko, beli bendera Sehermania, tiap malam ngunjungi ini jangan bangga, diteliti, didudukkan, diberi arahan. Itu zaman akhir, Pak Bu. Nggih, selawatan tulisannya tamu Rasulullah. Luar biasa, memang tamu Rasulullah tenan. Wong pecinta Rasulullah. Genderane ngibit subuh sholli fardal supira tak lakoni bar sesuai berakjal. Zaman jenengan mau marah ndak akan bisa, sudah aturannya ya. Allah mengatur demikian. Jenengan terus anaknya ditempelin malah minggat jadi anak pang. Diarahkan. Di zaman akhir itu ketika terlihat kemungkaran baik di diri kita, di keluarga, di teman, di tetangga, diarahkan, dinasehati. Kalau kita arahkan semakin sesat, semakin sesat. Kok coba enggak, anakku masya Allah tiap bengi ngunjungi, emang jenengan teliti. Saya ini peneliti Bu dalam segala hal. Penelitiku lek cara bahasa akademis profesor, mung kula tidak bertitel tok. Nggih. Lonte-lonte apal germone sisan lanyah. Kula. Nggih. Apa maneh bocah ngunjungi apa? Sampeyan teliti engko bengi. Insyaallah pasti pas 1000%. Anak sekarang itu berangkat niatnya saja sudah salah. Bukan niat untuk mencintai Rasulullah. Sedikit tak singgung supaya anak putu jenengan kok dibenahi. Bukan kita membenci, mereka membenci. Sholawat tidak. Aku wong NU tur deles getih nek di sebelah. Getih komunine NU. Jadi harus dibenahi betul. Niat saja sudah salah. Hiburan. Satu bukti ketika ditanya anak-anak mau minta sholawat apa, Joko Tingkir sholatullah salamullah sing bergoyang jajal sing apa nuansa islami ora gelem, tidak pernah minta. Ora tau krungu as-subhu bada min tal'atihi, ora tau krungu krungune Joko Tingkir. Nggih. Kan itu Masya Allah, ini zaman. Mulanya kita jangan marah, tapi bimbing cucu kita yang cinta sholawat supaya benar-benar sesuai dengan yang ia cintai. Arahkan anak-anak kita yang cinta asyahir supaya sesuai dengan yang mereka jalani. Ini aja kaget, cah ngunjungi nggone kaos, nggone kalung, terus apa celana bedah zaman sakniki Bu. Zaman biyen wong ngunjungi ya sarungan pecinan, nggih. Nggih mboten Pak. Mulane aja jengkel, jenengan jengkel setruk. Wong itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kok. Mulanya orang itu harus ridho bikismatillah. Ini hadisnya Rasulullah. Mengikhlaskan, menerima segala hal yang telah Allah tentukan. Zaman seperti ini ridho saja. Kalau mboten nate jengkel Bu, padahal saya termasuk golongan kiai sing galak kula iki. Tapi mboten nate jengkel lah Pak, jengkele pripun? Wong sudah ditakdir ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya rukun iman itu kan ada 6 ya. Di antaranya iman akan ketentuan Allah. Ya ketentuan Allah itu ada 2. Khairihi baik, wasyari. Keduanya minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Yang jelek kita ridho. Wah tonggoku lenjeh, mudah-mudahan saya, keluarga, anak cucu enggak seperti itu, selesai. Lah kita marah tidak selesai. Zaman. Namun sekarang ini Masya Allah sih luar biasa. Wis tak ceritakan, kalau kan pernah sudah cerita. Zaman saya ketika muda, gendaan gue setia. Ngerti gendaan apa Bu? Ngertos gue? Pacaran gue setia. Pacaran gue. Terus gendaannya siji gue takut iku. Sakniki jangankan pacaran, bojo ora setia. Nggih, ora setia sama sekali ditakoki Warkona, sampang setia ora setia.
Lah kok tak injen wingi nge-SMS merono kan HP totok yang ora tang kelakoni ya sami mawon. Ha iki wong duwe bojo coba. Apa yang saya terangkan sudah zaman seperti itu. Maka kita harus menerima sejelek apapun zaman yang telah Allah tentukan. Karena itu ketentuan Allah. Kita tidak menerima dosa, murtad kita. Wong tentuan Allah mulana terus Allah di dalam Al-Qur'an sudah memberikan satu dasar ideologi kebaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulane cukup wong liya kalau bisa kita ajak. Wong ajak wong berat, Bu. Mengajak orang itu akan terjadi 3 hal. Mengajak itu lek bahasa Quran dakwah. Mengajak lek bahasa kampung mulan. Bahasa sekolah memberi nasihat atau menasehati. Wong ngajak dakwah nasihat itu akan terjadi 3 hal. Yang pertama, orang yang kita ajak bahagia, matur nyuwun Pak Yai, jenengan paringi emot ke kula, akhirnya kula wis 2 anak 2 bojo, wis orang gendak rondo maneh. Enten. Bombong Pak Yai nyong tobat ya Allah, memang bener Pak Yai melas anak, melas bojo. Bunga bahagia orang diajak. Yang kedua, orang diajak marah, bahkan membenci kita. Nih, ora usah ajak-ajak, ndak usah mengajak, kayak kamu sudah benar, kayak kamu sudah suci. Urusi dirimu, anakmu, marah. Mulane kok kiai disengiti wong, wis wajibe, wis apa Bu? Wajibe. Sebab ajak-ajak. Nggih. Yang ketiga mengajak itu dicuekin. Bahagia ya enggak, marah ya tidak. Mulane jenengan ngajak wong disengiti aja bingung, aku bingung Pak ya, mengapa bingung? Wong saya beri nasihat, saya beri pitutur yang baik, saya kok malah dibenci. Ya memang kok kuwi judule wong mulang. Seperti itu. Tapi harus mengajak terus wong perintah Allah. Yang terakhir, dunia ini akan kokoh ketika ada doanya para orang-orang fakir, bid'awatil fuqara, doanya orang-orang fakir. Maka garis besarnya bisa kita ketahui bahwa alam ini akan berjalan, alam ini akan terus bagus ketika keempat-empatnya ada. Makanya yang alim sebarkan ilmunya, yang kaya sedekah yang banyak, dermawan kepada sesama. Yang menjadi pejabat RT RW Pak Lurah Hansi Pak Carik tekan presiden sisan sing adil, sing kepenak aja terima kasih toh, terima kasih terima meneh kasih meneh. Yang keempat, yang fakir-fakir bangun malam bukan hanya mendoakan diri dan keluarganya atas ujian Allah kemiskinan, tapi doakan alam, orang yang belum sadar supaya sadar, orang yang belum masuk masjid supaya jamaah ke masjid, orang yang belum taklim supaya taklim, perempuan-perempuan yang belum menutupi aurat supaya menutupi aurat, menangis kepada Allah. Memang bagian orang fakir dengan doanya. Mulanya sering saya katakan jangan pernah kita merasa, karena keempat-empatnya itu semuanya bermanfaat dan menjadikan alam ini utuh. Mudah-mudahan memberi kemanfaatan sehingga menjadikan kita imannya kuat, menjadi orang yang selalu mengingat akan ilmu, mengingat akan Allah, sehingga disebut menjadi orang yang alim, wa huwa amila bi ilmihi, seperti sabdanya Imam Ghazali, orang pintar itu orang yang berilmu dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Awal hingga akhir, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya. Mari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberi keberkahan, berkah rezeki kita, berkah agama kita, berkah keluarga kita, berkah kesehatan kita, berkah segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Liridha'illahi ta'ala bil ijabatil mas'ul bin niyatil qabul bil wujud al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana wa talamidzatina wa dzurriyyatana wa azwajana wa ahlana min ahlil ilmi wat tuqa wal khair wal amal wa la taj'al min ahli dhair. Yassir lana umurana waqdi hajatina wa wasi' arzaqana waghfir dhunubana wa hasil maqasidana ya Allah ya mujibas salim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa azidna ilman nafi'a ya Allah wa azidna rizqan halalan wasi'an thayyiban bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala naqsin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa fir lana dhunubana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.